Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Yusuf dengan NIM 1314-22003. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Terampil dalam melakukan pemberhentian pemutusan hubungan kerja PKH dan pensiun. Latar belakang: perkembangan dunia usaha dipengaruhi oleh sumber daya manusia sebagai pekerja yang ada dalam perusahaan untuk melancarkan aktivitas operasional dan produksinya. Perusahaan perlu merekrut, memelihara, dan mempertahankan para pekerjanya demi kelancaran usahanya memperoleh laba. Kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut menyebabkan timbulnya suatu hubungan kerja yang diharapkan dapat membawa keuntungan bagi pekerja, manajemen, masyarakat, dan pemerintah. Sistem hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses produksi dinamakan hubungan industri. Yang berikutnya, definisi pemberhentian PKH dan pensiun dari berbagai ahli. Definisi pemberhentian keputusan hubungan kerja PKH adalah proses di mana pihak perusahaan atau perusahaan mengakhiri hubungan kerja dengan seorang karyawan. PKH dapat terjadi atas inisiatif pengusaha atau sebagai hasil dari keputusan bersama antara pengusaha dan karyawan, dan dapat dilakukan atas berbagai alasan yang sah. Yang berikutnya, PKH dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemutusan kontrak, pengurangan tenaga kerja, restrukturisasi organisasi, kegagalan karyawan dalam mencapai kinerja yang memadai, pelanggaran kode etik, atau alasan ekonomi lainnya. Proses PKH harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan, dengan memberikan pemberitahuan yang cukup kepada karyawan terkait, serta memberikan kompensasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang berikutnya, mendeskripsikan faktor yang mendasari pemberhentian PKH dan pensiun. Pemberhentian PKH adalah proses di mana pihak pengusaha atau perusahaan mengakhiri hubungan kerja dengan seorang karyawan. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kinerja yang tidak memadai, pelanggaran etika atau kode perilaku, pemangkasan biaya, restrukturisasi organisasi, kelebihan tenaga kerja, atau perubahan teknologi. Berikut ini adalah beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan PKH atau pensiun. Yang pertama, kinerja yang tidak baik. Yang kedua, pelanggaran etika dan kode perilaku. Dan yang terakhir, pemangkasan biaya dan restrukturisasi organisasi. Yang berikutnya, menganalisis jenis-jenis pembersih PKH dan pensiun. Dalam konteks pembersihan PKH dan pensiun, terdapat beberapa jenis pemberhentian yang dapat diamati. Berikut adalah beberapa jenis pemberhentian umum yang terkait dengan PKH dan pensiun. Yang pertama, pemutasan kontrak. Yang kedua, pensiun sukarela. Yang ketiga, pensiun wajib. Dan yang keempat, pemutasan kontrak. Baik, kesimpulannya adalah perlakuan pemberhentian hubungan kerja dibuat oleh perusahaan hendaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan sesungguhnya pemberhentian hubungan kerja dilakukan melalui beberapa proses yang dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah antara karyawan dengan pihak perusahaan. Jika tidak menemui jalan keluar, maka dengan jalan pengadilan dalam memutuskan perkara yang ada. Demikian juga dengan pekerjaan yang hendak mengundurkan diri atau resign harus sesuai dengan undang-undang yang ada. Baik, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.